Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arianti, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Akan sedikit menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat sifat manusia merupakan ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama dilihat dari segi biologisnya. Bentuknya misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan dua kakinya, melahirkan, menyusui anaknya, dan memakan segala. Bahkan Charles Darwin dengan teori evolusinya telah berjuang menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera. Tapi ternyata gagal karena tidak ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa manusia muncul sebagai ubah dari primata atau kera. Disebut sifat hakikat manusia karena secara hakiki sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak terdapat pada hewan. Karena manusia mempunyai hati yang halus dan dua pasukannya. Pertama, pasukan yang tampak yang meliputi tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh yang mengabdi dan tunduk kepada perintah hati. Inilah yang disebut pengetahuan. Kedua, pasukan yang mempunyai dasar yang lebih halus seperti syaraf dan otak. Inilah yang disebut dengan kemauan. Pengetahuan dan kemauan inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Wujud hakikat manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia dapat membedakan dirinya dan membuat jarak dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Yang lebih istimewa lagi, manusia dikaruniai kemampuan membuat jarak distansi diri dengan dirinya sendiri. Sehingga manusia dapat melihat kelebihan yang dimiliki serta kekurangan-kekurangan yang terdapat pada dirinya. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan manusia menempatkan diri dan dapat menembus atau menerobos serta mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Yang ketiga, ada kata hati atau conscience of man yang biasa disebut dengan hati nurani. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau buruk dan yang benar atau salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, ada moral. Moral adalah perbuatan itu sendiri. Moral dan kata hati masih ada jarak antara keduanya. Artinya, orang yang mempunyai kata hati yang tajam belum tentu moralnya baik. Etika berbeda dengan etiket. Moral atau etika menunjukkan pada perbuatan baik atau benar ataukah yang salah, yang berperikmanusiaan atau yang jahat. Sementara etiket hanya berhubungan dengan sopan santun. Pendidikan bermaksud menumbuh kembangkan etiket atau kesopan santunan dan etika atau keberanian atau kemampuan bertindak yang baik harus pada peserta didik. Yang kelima, ada tanggung jawab. Sifat tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab yang telah dilakukannya. Yang keenam, ada rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia.
Artinya bebas berbuat apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak itu adalah dua macam gejala yang timbul karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang satu ada hanya karena adanya yang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Kewajiban ada karena ada pihak lain yang harus dipenuhi haknya. Kewajiban adalah suatu keniscayaan pada diri manusia. Artinya, seseorang yang tidak mau melaksanakan kewajiban berarti mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan, yaitu integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dan sejenisnya dengan pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan. Proses dari kesemuanya itu yang menyenangkan atau yang pahit menghasilkan suatu bentuk penghayatan hidup yang disebut bahagia. Kebahagiaan bersifat irasional, artinya aspek rasa lebih berperan daripada aspek nalar. Lalu ada dimensi-dimensi hakikat manusia, keunikan dan dinamikanya. Yang pertama, dimensi keindividualan. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Inilah sifat individualitas. Karena adanya individualitas, itu setiap orang mempunyai kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki kepribadian unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, ada dimensi kesosialan. Dapat diartikan bahwa setiap anak dikaruniai benih kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya ada unsur saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Yang ketiga, ada dimensi kesusilaan, yaitu kepantasan dan kebaikan yang lebih tinggi. Kesusilaan mencakup etika dan etiket manusia itu dikatakan sebagai makhluk susila. Yang keempat, ada dimensi keberagamaan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Mereka percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau oleh indranya ada kekuatan yang menguasai alam semesta ini. Maka, dengan adanya agama yang diturunkan oleh Tuhan, manusia menganut agama tersebut. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Lalu selanjutnya ada pengembangan dimensi hakikat manusia. Pengembangannya dibagi menjadi dua, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Apa sih pengembangan yang utuh? Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas pendidikan yang disediakan untuk memberikan pelayanan perkembangannya. Ada A. Pengembangan manusia yang utuh dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari wujud dimensinya. Keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang B, dari arah pengembangannya, keutuhan pengembangan dimensi hakikat manusia
dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan, kesosialan, dan keberagamaan secara terpadu. Dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terhadap seluruh dimensi manusia, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Maka, secara totalitas dapat membentuk manusia yang utuh. Yang selanjutnya, pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh adalah proses pengembangan dimensi hakikat manusia yang tidak seimbang antara dimensi yang satu dengan yang lainnya. Artinya, ada salah satu dimensi yang terabaikan penanganannya. Pengembangan yang tidak utuh akan menghasilkan kepribadian yang pincang dan tidak mantap. Pengembangan yang seperti ini merupakan pengembangan yang patologis atau tidak sehat. Sekian adalah sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.